Tes CPNS sudah dimulai, jadi teman-teman sambil menunggu jadwal tes kalian datang, ada baiknya teman-teman banyak-banyak latihan soal supaya nanti teman-teman bisa menjawab semua soal dengan lancar dan juga benar. Oke, pada kali ini kita akan lanjut latihan soal lagi, khususnya di sub penalaran analitis ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan jawab soal nomor 17 ya. Oke, jadi seperti biasa, di sini disajikan sebuah paragraf dan ada 5 pilihan jawaban. Nah, yang ditanyakan adalah kursi yang kosong, atau kita berbicara tentang urutan lagi ya, teman-teman. Nah, di sini dijelaskan kalau ada 6 kursi yang tersedia. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian hanya akan diduduki oleh 5 orang, sehingga tentu akan ada 1 kursi yang kosong kayak gitu. Jadi di sini ada dua baris penjelasannya. Oke, mari kita mulai baca. A duduk di sebelah E, C duduk di kursi sebelah kiri B, sebelah kanan dan kiri D diisi oleh A dan B. Sebenarnya teman-teman sudah mulai bisa mencakar lewat kalimat kedua ini, hanya saja dalam kalimat ini posisi yang pasti itu ada di kalimat yang ini ya teman-teman, ini yang pasti. Oke, mari kita coba. Jadi kita tulis di sini D. Nah, di sisi kanannya si D itu adalah A ya, di sisi kirinya adalah B. A itu duduk di sebelah E, C duduk di sebelah kiri B. Nah, sehingga udah ditemukan deh polanya, pola duduknya atau urutan duduknya, sehingga inilah dia kursi yang kosong. Oke, mari kita mulai menyeleksi pilihan jawaban yang ada. A di sebelah kiri B, enggak ya teman-teman, karena di sebelah kiri B itu ada si C. Di sebelah kanan E, nah ini yang betul karena ini di sebelah kanan E, tapi kita coba lihat semua pilihan jawabannya dulu. 2 bangku di sebelah C, ini enggak ya. 3 bangku di sebelah A juga bukan, 3 bangku di sebelah E juga bukan, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat itu memang ada di pilihan jawaban E, kayak gitu ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut di soal yang terakhir. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, di sini di nomor 18 kita akan lanjut lagi untuk membahas soal ini ya, teman-teman. Nah, jadi yang ditanyakan juga masih seputar urutan gitu ya, sama kayak yang sebelumnya. Ini siapakah yang berada di sisi kanan Hendy? Oke, jadi di sini itu ada 6 orang penumpang yang duduk berjajar, berarti seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Endah dan Siti dan Mirna berangkat bersama dan duduk bertiga bersebelahan, tapi ini kita masih belum tahu gitu ya urutannya itu kayak gimana. Hendy duduk di posisi paling kiri, Vivi duduk di antara Mirna dan Koko, Endah duduk di sisi kiri Siti. Oke, jadi kita mulai jawab. Kita tulis ini Endah. Endah itu duduk di sebelah kiri Siti. Ini ya. Kemudian Vivi duduk di antara Mirna dan Koko. Siti, Endah, Siti dan Mirna duduk bertiga bersebelahan. Nah, di sini kita sudah dapat Endah dan Sitinya, berarti sisa Mirna gitu ya. Sehingga kita bisa tulis Mirnanya itu ada di sini karena mereka duduk bertiga bersebelahan. Oke, kemudian kita lanjut. Hendy duduk di posisi paling kiri.
Hendy duduk di posisi paling kiri, kita tulis di sini aja. Oke. Kemudian Vivi duduk di antara Mirna dan Koko. Vivi duduk di antara Mirna dan Koko. Sepertinya ada yang salah deh. Tunggu ya. Endah duduk di sisi kiri Siti. Oke. Kemudian Endah, Siti, dan Mirna. Oke. Endah, Siti, Mirna. Dan di sini udah dibantu ya, kalau si Endah itu duduk di sebelah kiri Siti. Terus di sini ditemukan juga kalau si Endah, Siti, dan Mirna itu duduk bertiga bersebelahan. Jadi bisa kita tulis Mirna itu ada di posisi yang di sini. Oke, kemudian Hendy duduk di posisi paling kiri. Oke. Vivi duduk di antara Mirna, ini Mirna ya, dan Koko. Berarti di sini Vivi dan sini Koko, sehingga kita menemukan urutan yang seperti ini. Oke, jadi ini kita hapus saja. Kemudian di sini ditanyakan kalau apabila si Hendy, kita tandain, apabila si Hendy itu bertukar tempat dengan Vivi, berarti kita tulis ulang ya urutannya, V E S M H K. Oke, jadi ini urutan sebelum pindah dan ini urutan sesudah pindah. Siapakah yang berada di sisi kanan Hendy? K ya teman-teman. Si K ini siapa namanya? Koko. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban C, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau kalian masih pusing atau masih perlu banyak latihan soal, teman-teman bisa banget bergabung bersama kami di seperti biasa di kelas ide ya teman-teman. Jadi di kelas ide ini tuh merupakan sebuah platform, jadi teman-teman bisa merasakan simulasi mengerjakan soal CPNS dengan waktu yang ditentukan. Kemudian teman-teman juga bisa belajar pembahasan soalnya, dan pastinya akan selalu ada updatean soal terbaru yang pastinya akan sangat berguna ketika teman-teman pelajarin itu. Tapi jangan lupa untuk memasukkan kode Mars ASN supaya teman-teman mendapatkan potongan harga. Oke, jadi di sini mari kita bahas. Seperti biasa, sub ini adalah sub penalaran analitis ya, teman-teman, dan terdiri dari sebuah paragraf dan sebuah pilihan jawaban. Oke, jadi di sini yang ditanyakan lagi-lagi adalah sebuah urutan, dan urutannya itu berbentuk lingkaran. Nah, ketika teman-teman mendapatkan soal dengan urutan seperti bentuk lingkaran, maka kita bisa dengan bebas menempatkan informasi yang ada, karena bentuk lingkaran itu jauh lebih fleksibel dibandingkan bentuk yang seperti ini atau seperti ini. Kita memang harus mengurutkannya dengan benar supaya menemukan jawaban yang tepat pula, kayak gitu. Jadi di sini kita hitung dulu ada berapa orang yang akan kita tempatkan gitu ya. Oke, jadi di sini ada Andi 1, Budi 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8. Nah, berarti ada 8 ya teman-teman. Kita tulis dulu, kita bentuk dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dan kita gunain aja inisialnya yang
huruf pertama kayak gitu. Jadi di sini informasi pertama yang soal berikan kepada kita adalah Galih itu duduk berhadapan dengan si Farah. Galih duduk berhadapan dengan si Farah. Berarti kita coret dulu Galih dan Farah. Oke. Kemudian Erwin itu duduk di antara Dewi dan Heni. Erwin duduk di antara Dewi dan Heni. Erwin duduk di antara Dewi dan Heni. Jadi ada 3 orang gitu ya yang di pernyataan kedua ini, dan di sini sama-sama 3 ya, atas dengan bawah. Oke, jadi kita tempatin aja ini sesuai urutan, berarti Erwin itu yang di tengah ya, kayak gitu. Jadi sini E, di sini D, dan di sini F. Oke, berarti kita coret lagi 3 inisial E, D, oh ya astaga, ini maksud aku Heni ya teman-teman. Oh my god, Heni. Oke, jadi kita coret juga si Heni. Berarti ada 5 orang yang udah diketahui tempatnya, dan sekarang sisa ada 3 orang yang belum diketahui nih tempatnya di mana. Oke. Kemudian diberikan lagi informasi kalau si Andi ini duduk tepat berhadapan, Erwin dan Andi itu duduk tepat berhadapan. Nah, di sini kan udah ada posisinya si Erwin gitu ya. Berarti posisi Andi itu ada di depan sini. Nah, oke. Terus ditanyakan lagi, diberikan pernyataan lagi bahwa si Budi itu duduk 2 kursi terpisah dari Erwin. Oke. Ini kita tulis di sini si Budi, dan si Cempaka yang belum ada kita tulis aja di sini. Jadi kemungkinannya kayak gini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Jadi mari kita seleksi jawabannya. Cempaka itu duduk di antara Andi dan Farah. Ini betul ya, teman-teman. Kemudian Galih itu duduk di antara Budi dan Dewi. Budi dan Dewi ini betul juga. Terus Farah diapit oleh si Cempaka dan Heni, betul juga. Budi terpisah 2 kursi. Budi terpisah 2 kursi dari Heni. Ini salah ya, teman-teman. Budi dan Heni duduk berhadapan, betul. Sehingga karena keempat pernyataan ini sesuai dengan cakaran kita gitu ya, dan cuma ada 1 yang salah, berarti ini sudah tepat ya, teman-teman. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat itu ada di bagian D, karena pernyataan D ini tidak sesuai dengan urutan yang sudah kita tulis kayak gitu. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 20 ini kita akan main checklist-checklistan nih ya. Jadi ada beberapa siswa dan beberapa ragam atau beberapa ekstrakurikuler gitu ya. Jadi kita tandain dulu pakai warna merah ekstrakurikulernya. Oke, di sini ada seni tari, ada karate, ada lukis, tari, lukis, oke. Bela diri udah enggak? Bela diri karate ini udah ya. Berarti ada 3 ekstrakurikuler aja ya. Jadi seni tari, bela diri karate, seni lukis. Ya, oke. Kita tulis di sini. S lukis, S
karate, S tari. Nah, kemudian kita tandain juga nama-namanya. Oke, jadi di sini ada Lia, ada Dian, ada Yaya, ada Gita, ada Anto. Berarti ada 5 orang ya. Oke, Lia, Dian, Yaya, Gita, dan Anto. Oke, kita mulai dari pernyataan pertama. Lia menyukai seni tari tetapi tidak menyukai bela diri karate. Oke, tidak menyukai karate dan mengikuti seni tari. Dian dan Yaya hanya menyukai seni tari dan seni lukis. Oke, terus Gita menyukai semua ekstrakurikuler kecuali seni lukis. Sekali. Terus ini checklist. Oke, kemudian Anto hanya menyukai bela diri karate. Nah, terus ditanyain siapa siswa yang menyukai bela diri karate. Dan ini cuman ada 2 orang ya teman-teman, Gita dan Anto. Oke, ternyata ini itu ada di pilihan jawaban A, yaitu ini ya teman-teman. Nah, sehingga tentunya pilihan jawaban yang paling tepat ada pada pilihan jawaban A, kayak gitu. Jadi bagi teman-teman semua yang masih kesulitan untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, aku saranin banget buat bergabung di kelas ID dengan menggunakan kode MARS ASN tentunya, supaya teman-teman itu bisa mendapatkan potongan harga kayak gitu. Jadi kapan lagi nih dapat platform yang harganya sudah super terjangkau dan teman-teman dapat diskon juga dengan hanya memasukkan kode yang gratis kami bagikan. Oke teman-teman semua, kalau teman-teman ada saran ataupun ada pertanyaan, jangan lupa tulis saran dan komentar kamu di kolom komentar di bawah. Oke semuanya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.